Yang pertama adalah nasihat untuk para suami. Na'udzubillah. Semoga suaminya wanita tersebut mendengar suara kami ini. Ketahuilah bahwa punya anak laki perempuan itu dari Allah. Ada tradisi jelek orang jahiliyah yang dirubah oleh baginda Nabi adalah tradisi mereka tidak senang punya anak perempuan. Dan subhanallah, paling mulianya manusia baginda Nabi Muhammad, anak putra beliau adalah putri perempuan. Sayyidat Fatimah, Sayyidah Ummu Kulsum, dan yang lainnya wanita-wanita. Dan punya putra laki-laki wafat di masa kecilnya. Sementara di kalangan Arab itu kalau punya anak perempuan waktu itu adalah malu. Jadi ada tradisi jahiliyah jangan dibawa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau Anda tidak rela. Ini kadang-kadang bukan saja anak perempuan. Kadang-kadang anaknya kan laki semuanya. Pengen punya anak perempuan. Sampai ngomong pada istrinya. Kalau sampai nanti anak yang terakhir ini kok laki-laki. Laki-laki kamu aku cerai. Nah, ini laki-laki gila. Memang yang bisa buat laki perempuan itu siapa? Bisa dokter disontek biar jadi perempuan begitu? Nggak bisa. Berarti seolah-olah dia imannya yang kurang, iman yang kropos, bahkan imannya yang hilang. Yang memberikan Allah. Ini macam-macam orang itu. Ada di sana orang pengen punya anak perempuan karena anaknya laki semua. Ada di seberang sana anaknya perempuan semua pengen punya anak laki. Ya ini nggak boleh kita protes kepada Allah. Itu kan protesnya kepada Allah. Yang disakiti siapa? Pasangannya, istrinya. Sampai anak perempuan yang nggak boleh kumpul dan sebagainya. Na'udzubillah. Hukumannya besar di hadapan Allah. Lihat laki-laki semacam ini tidak akan bisa bahagia kalau tidak tobat. Karena apa? Memutus tali persaudaraan dengan anaknya. Dan dia fasik, dosa besar. Sehingga karena kefasikan seorang istri berhak minta cerai karena menjaga anaknya. Karena tidak bisa menghargai anaknya sendiri, bahkan dari darah dagingnya, dari dirinya. Na'udzubillah. Semoga yang laki-laki tersebut mendengar suara ini dan tobat menjadi orang yang khusyuk soleh. Harapan kami seperti itu. Tapi itu nggak boleh laki-laki semacam itu. Bikin sedih sampai nanti seorang istri mau melahirkan lagi takut keluar perempuan lagi. Dan mungkin karena ilmunya kurang juga. Bukankah ada kabar gembira dari Nabi? Kalau punya anak perempuan 2 kemudian dijaga, maka dia akan penghalang daripada api neraka. Ayo. Sehingga orang pada pengen punya anak perempuan kok. Pengen punya anak laki-laki, ada wanita solehah pengen punya anak laki-laki, Sayyidah Hana. Diberi oleh Allah perempuan, nggak ada masalah. Ini nazar tuh, laka mafibatin muhar. Nazar pengen punya anak laki-laki bisa jadi ibadah dikasih Siti Maryam. Nggak protes. Akan jadi orang mulia. Wanita bisa menjadi hebat. Tidak jaminan laki-laki jadi hebat loh ya. Jangan ngatur Allah. Allah yang mengatur diri kita. Baik, jadi mohonlah jangan seperti itu. Wanita itu melahirkan, itu sudah capek, hamil capek melahirkan. Keluar tidak sesuai dengan keinginan suami lalu dimarahi itu. Apa? Ini saya mohon maaf, otaknya di mana ini? Hah? Cara berpikirnya gimana laki-laki semacam ini? Keluar laki-laki lagi. Astagfirullah. Mana cinta itu anaknya? Bahkan dia suatu ketika bakal menggendong dia. Yang bakal merawat dia. Allah. Jadi yang lemah kalau ada laki-laki semacam ini adalah pertama imannya, yang kedua adalah akalnya. Sama batinnya, tiga-tiganya rusak semuanya. Wong anaknya. Dari istrinya yang hasah dan yang didikainya, anaknya sambung kepada dia sampai kapanpun. Tolong sadar jika ada. Ini bukan seperti yang ditanyakan saja. Ada di tempat lain semacam itu. Yang disalahkan istrinya. Astagfirullah. Istri sudah hamil, melahirkan setengah mati, nyusui, dimarahi lagi. Kira-kira menurut Anda yang berakal, ini laki-laki berakal atau tidak? Orang tidak bisa ngatur. Kecuali Anda bikin boneka-bonekaan, bisa boneka laki-laki, boneka perempuan. Ini manusia beneran. Baik. Kemudian
Semoga ini mendengar suara ini dan segera tobat. Urusan Anda bukan urusan dengan istri loh ya, hei para suami kayak begini nih. Urusan Anda dengan Allah. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang memutus tali persaudaraan. Apalagi itu anak perempuan, tidak diakui, tidak dianggap, tidak senang. Tradisi jahiliyah. Neraka menantimu sebanyak apapun ibadah yang kau lakukan. Kau protes kepada Allah. Hati-hati, ini sedikit keras kami sampaikan karena memang bukan pertanyaan, bukan ini saja, bukan dari pertanyaan ini saja, ada yang lainnya. Kasus-kasus serupa. Subhanallah. Sehingga apa? Istrinya pun sudah kurang indah dengan suaminya. Karena apa? Ya hilang rasa cintanya sudah. Kalau sudah hilang rasa cinta, ini muqaddimah kehancuran. Pikiran aneh-aneh. Kedoliman-kedoliman akan datang setelah itu. Na'udzubillah. Kemudian masalah Anda minta cerai, nggak semudah itu, wahai. Kalau ada wanita tersebut minta cerai, tidak semudah itu. Lebih baik diselesaikan dulu agar suaminya sadar, jangan menuju tingkat perceraian terlebih dahulu. Sebab kalau bercerai tidak mudah. Tidak gampang setelah menjanda itu, belum tentu aman. Na'udzubillah. Dan di saat keputusan bercerai, karena suaminya fasik benar, nggak mengakui anak, zalim kepada anak dan sebagainya, khawatir nanti punya anak lagi, perempuan lagi, dibegitun lagi, Anda akan hidup dengan was-was. Maka boleh Anda minta cerai kepada suami, tapi dengan catatan Anda sudah pertimbangkan, pikirkan lagi. Bahwasanya di saat bercerai nanti, selagi masih belum punya pasangan lagi, Anda terbebas daripada godaan iblis, urusan syahwat Anda. Muqaddimah zina atau zina. Na'udzubillah. Banyak wanita setelah menjanda tak taunya kepleset dalam zina. Maka sering kami sampaikan, kalau punya suami jahat suka nempeleng setiap hari, tapi masih terpenuhi kebutuhan pribadinya, itu sangat jauh lebih bagus karena ditempeleng, tidak dosa ditempeleng. Yang dosa yang nempeleng. Jauh lebih bagus daripada setelah itu, daripada menjanda lalu berzina yang hina dan dina. Na'udzubillah. Maka kalau ingin bercerai, pertimbangkan dulu adalah setelah perceraian itu Anda mampu tidak? Takut kepada Allahmu sebesar apa? Kalau ternyata khawatir, biarkan saja dengan keadaan semacam itu sambil ya menunggu, tapi mohon kepada Allah. Tapi ingat, sebelum mengambil langkah cerai, dibimbing dulu suaminya, disadarkan. Barangkali mendengar suara ini, sampaikan kepada wanita tersebut agar dengar suara ini. Dan sedekat suara kami tadi agak antang-antang, kasar, tegas, itu karena ada sebagian laki-laki memang harus diberi pemahaman yang semacam ini. Karena apa? Tanda cinta kami. Tidak ingin kami ada laki-laki yang ternyata masuk neraka gara-gara tidak mengakui anaknya, atau tidak senang dengan anak perempuannya, atau anak laki-laki yang naudzubillah.